Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman DKV Nindra semester 6 yang mana mengikuti mata kuliah saya di Desain dan Media. Kali ini kita akan membahas tentang media siber atau media sosial. Media siber merupakan atau cyber media itu merupakan komunikasi menggunakan media yang berlangsung melalui daring atau internet. Contohnya melalui situs web, blog, Facebook, Twitter, IG, TikTok yang baru sekarang, dan lain sebagainya. Dari situ kemudian muncul istilah-istilah seperti cyber culture, cyber mall. Cyber culture itu apa namanya? Ada budaya baru kayak ada aplikasi dating gitu, ada aplikasi untuk saling diskusi, chat room, ada situs profil, ada untuk memperkenalkan kita dengan cara yang baru. Seperti layaknya dulu apa namanya HRD itu mencari orang itu berdasar pada CV yang ditulisnya, sekarang HRD banyak mencari dari LinkedIn misalkan. Atau ketika kita pengen kepoin mantan gitu kan, itu kita tinggal cari profilnya dia, ikuti jejak digitalnya, ya culture kita akhirnya berubah. Kemudian ada juga cyber mall yang menyediakan banyak barang jasa mungkin konsumen untuk melakukan pembelian. Ini layaknya apa situs toko online yang mampu yang memungkinkan kita untuk membeli sesuatu tanpa kita harus hadir. Berbeda dengan ini ya, dengan cyber shopping ya. Itu yang membedakan antara nanti Tokopedia, kemudian apa namanya? Kalau cyber mall itu konsepnya seperti Matahari Mall. Jadi menyediakan barang-barang macam apa namanya? JDID mungkin ya, yang paling kecil tuh. Yang dia produknya sudah terseleksi kemudian apa namanya? Orang bisa memilih sesuai kayak kita di mall gitu. Barangnya tuh udah berkualitas. Itu di cyber mall. Cyber marketing itu strategi marketing yang baru, yang mana bukan lagi lewat cetak tapi udah lewat email, newsletter gitu. Nah, cyber shopping, membeli barang melalui internet ini juga banyak dilakukan dengan apa namanya? Terjadi marketplace di sana. Terjadi pasar di sana. Ada Facebook, ada pasar Facebook, kemudian Instagram juga ada pasar Instagram dan yang sebagainya. Ada cyber surfer, orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya berselancar di internet. Nah, ini jadi tipe orang yang baru gitu, yang introvert gitu, nggak mau sosial dan akhirnya menjadi orang lain di dunia internet. Itu ada dan lain sebagainya. Di dunia cyber memang memiliki pembedahan yang cukup signifikan membuat hidup kita hari ini itu berubah dari satu dekade yang lalu. Website, situs. Ini adalah yang paling dasar, yaitu www. Website atau situs merupakan kumpulan halaman yang dijalankan satu alamat web domain digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam, atau bergerak, suara, animasi, atau gabungan dari semuanya. Halaman web terdiri dari banyak hyperlink menggunakan bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Apa sih itu HTML gitu kan? Yang biasa kalau kalian ketik http://www instagram.com, nah itu HTML namanya. Hypertextnya. Jadi kalau kalian ketikin itu pengganti dari sebenarnya basisnya kan IP. IP itu semua itu berasal pada apa namanya? Angka biner dalam komputer. Jadi bahasa komputer itu hanya ada 0 dan 1. Hanya ada dua itu aja. 01, 01, 01, 01. Kalau iya berarti 0, kalau 1 ya berarti ya tidak. Antara iya dan tidak nih gitu. Pokoknya 01 itu antara iya dan tidak. Nah, halaman website itu diakses dari sebuah URL, Uniform Resource Locator. Ini adalah penempatan si domainnya itu di mana gitu. Kita bisa belajar ini konstruksi dari apa namanya?
dari bentuk yang paling dasar itu adalah bahasa komputer, kemudian dari komputer saling terhubung dengan komputer yang lain melalui jaringan. Mereka akan saling berkomunikasi. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain, itu akan saling mengirim informasi. Dan mengirim informasi itu, kalau ke komputer yang tujuan kan, jadi komputernya jadi banyak, seperti YouTube itu kan punya drive atau punya untuk penyimpanan itu sampai berapa di atasnya tera ya, billion tera mungkin ya, saya lupa, gede banget pokoknya. Nah, mereka biasanya setiap drive itu memiliki HTML-nya masing-masing melalui jaringannya mereka, LAN namanya, atau nanti ada wide area network, itu akan dikonstruksikan dengan adanya HTML tersendiri. Gak ribet sih yang itu sih, kalau kalian tidak terbiasa. Cuman intinya gini, HTML itu untuk manggil, HTML untuk manggil dimana bahasanya itu biar sama antara satu komputer dan komputer lain. Sedangkan URL itu domainnya. www.http://2 itu juga masuk juga HTML, URL juga. Gitu. Itu pemrograman kalau kalian tertarik. Ada website statis, ada yang website dinamis. Ini pembagian jenis website, dimana kalau statis itu tidak bergerak, gitu. Tidak biasa untuk web profile pribadi atau organisasi. Sedangkan website dinamis itu bisa bergerak-gerak. Dia melibatkan banyak database. Kemudian dia juga bergerak-gerak kontennya seperti YouTube, kemudian seperti kanal berita, detik.com, kompas.com gitu. Nah, kalau berdasar pada fungsi, kalau tadi jenis website secara umum, sekarang dari fungsinya itu ada personal website, ada commercial website, ada government website, ada non-profit organization website. Website ini hanya dibagi wilayahnya dari kepentingannya. Kalau personal itu kan untuk pribadi, komersial itu untuk bisnis, government itu pemerintah, non-profit organization itu LSM, lembaga sosial masyarakat. Contohnya ada banyak sih, personal website itu ada ya banyak, kayak saya juga ada, terus komersial website itu juga ada Kompas, media-media sih sebenarnya. Ada government itu ada yang biasanya .go.id, non-profit organization itu biasanya ORG, CBM ORG, kemudian ada yayasan apa ORG gitu. Ini jenis konten website, ada afiliasi gitu. Website afiliasi umumnya memiliki sedikit halaman bertujuan menjual produk gitu. Ini merupakan kayak marketing lewat email, itu afiliasi bahasanya. Ada blog, weblog. Jenis blog digunakan untuk memposting artikel pribadi atau buku harian online, biasanya disebut blogger. Itu kalian bisa juga lihat, banyak sekali blogger di dunia ini. Webmail, website yang menyediakan layanan surat menyurat, layaknya Gmail, Yahoo, kemudian dulu ada Plaza, dan lain sebagainya. Kontennya adalah celebrity website, info tentang artis, community site, corporate website, dating website, e-commerce site, forum, Kaskus, dan lain sebagainya. Galeri website, Behance, kemudian ada DeviantArt, itu tempat berbagi karya seni. Government site, info tentang pemerintah, itu ada banyak sekali. Gaming site, itu tempat game online, biasanya ada gameonline.com atau beberapa ada Dota, kemudian ada FF, dan lain sebagainya. Media sharing site, ini untuk menyimpan strong atau kayak macam flash disk online lah, bisa dibayangkan kan, mengunggah video, gambar gitu. Itu kayak YouTube juga masuk di situ. News site itu situs berita, personal website itu website pribadi, dan web portal. Nah, anatomi desain websitenya bisa kalian lihat, ada navigation. Navigation biasanya berisi menu, kemudian nama, tentang dia, kontennya. Header itu petunjuk isi web.
content blog yang membungkus semua bagian dalam website, ada footer juga, informasi pemilik situs, konten penyajian informasi. Biasanya ada logo identitasnya, ada banner yang berfungsi sebagai identitas web. Nah, ada model top index gitu. Ini model websitenya. Kalian bisa aplikasikan ini untuk WordPress kalian kalau kalian pengen. Jadi yang kemarin sudah nulis website, jadi dihias gitu loh website kok cuma untuk nulis tugas. Kadang tuh pemikiran harus dicurahkan cuy gitu. Misalnya website bisa model bottom index, jadi dimana indeksnya ada di bawah, di atasnya full informationnya, kemudian ada left index atau right index, kiri atau kanannya, indeksnya ada di kiri kanan. Kemudian layout yang lain adalah model layout split, yaitu dibagi kiri kanan rata. Dan for information, biasanya dalam satu halaman gini dia akan dibagi menjadi minimal 12 grid. Kalian belajar grid ya. Kayaknya saya punya materi itu deh. Punya materi bagi UX deh. Coba kalian lihat nanti. Desain logo website yang lain adalah model alternating index, yaitu dibuat kotak-kotak di mana teasernya itu akan bersanding dengan yang lain kayak gini. Nah, strategi membuat headline pada konten website ini menjadi sangat penting karena menggunakan angka atau persentase yang ganjil. Itu tekniknya, menyebut tokoh, pelaku atau berita peristiwa kayak apa namanya, Ayu Ting Ting ditemukan bersama Raffi Ahmad. Nah, itu langsung pasti akan tinggi. Agak ini sih, agak ceringnya ya, agak nggak jelas. Saya untuk website ini tidak semua web itu baik gitu kan. Menciptakan rasa penasaran, mendorong rasa ingin tahu gitu kan, mengutip ucapan atau membuat konten kontroversial. Strategi motion lead pada jenis berita itu ada teras berita, paragraf pertama gunakan formula what is what, siapa yang melakukan apa. Untuk berita peristiwa, who say what, siapa yang mengatakan apa, who say by who, apa dikatakan siapa. Contohnya, menkes tidak pelayanan pasien Jamkesmas di RSCM gitu. Itu kan jadi berita yang penting gitu kan. Menggunakan kalimat pendek dengan 3 kata pertama sebagai tekanan, misalkan NKRI segera mati. Menggunakan kalimat negatif, awas. Menggunakan kalimat positif, terbaik, paling, memahami, menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Menyentuh kebutuhan pribadi, Anda ingin kulit yang halus gitu, menjanjikan solusi waktunya. Nah, ada juga yang berikutnya adalah sosial media setelah tadi website. Sosial media merupakan sarana pergaulan yang dilakukan media online memungkinkan para pengguna dapat berinteraksi, saling berkirim pesan, berpartisipasi, diskusi, membangun komunitas, jaringan sosial. Ada Facebook, Instagram, blog, YouTube, TikTok, kemudian ada Clubhouse, kemudian ada apa lagi ya, Twitter, itu ada banyak sekali. Karakteristik media sosial itu memiliki ruang web gratis untuk mengupload konten, kemudian memiliki web sebagai identitas, ada profil pengguna, dapat terhubung dengan teman, kemudian dapat mengunggah konten secara real time kayak pamer mantan kalian kalau kalian sudah punya pacar baru gitu kan, bisa real time. Orang dulu kan harus nunggu dulu agak lama kan untuk bisa mencari, bisa like atau dislike itu ada di YouTube ataupun di YouTube sih, ataupun di YouTube. Kalau yang like doang itu di IG kalau nggak salah. Dapat berinteraksi melalui komentar, bisa saling ejek-mengejek, pamer kekayaan gitu kan, pamer kesombongan, posting tulisan yang memiliki tanggal, hingga memudahkan identifikasi apakah itu tulisan baru atau tulisan lama. Biasanya ada banner, portrait square, ini untuk layout Facebook, ada layout Twitter juga. Kemudian blog, konten yang bersifat informal, interaktif, multimedia, menggabungkan teks dengan grafis, video, audio, dan animasi. Siapa bisa jadi blogger sih? Seperti kita nulis dalam beberapa kali. Ini tugas kelima kan berarti kan? Nah, membuat konten yang baik pada blog itu biasanya menulis singkat,
menggunakan kalimat aktif, memilih kata kerja yang kuat, melengkapi dengan tautan link yang tambahan pengetahuan, menggunakan pilihan tipografi yang menarik dan gampang untuk dibaca. Intinya judul dalam blog, perhatikan pembaca online sangat terbatas karena begitu banyak pilihan yang diberikan. Karena itu sangat penting untuk memilih judul yang bisa memenangkan perhatian di awal. Judul-judul dramatis, lugas, unik adalah sebuah syarat untuk keberhasilan blog dalam memenangkan perhatian pembaca. Kang Pepi, contohnya. Kang Pepi, judul lomba penulisan blog hutan Greenpeace Indonesia. Kamu bisa lihat nih. Nah, ada juga blog curhatan gitu. Saya melakukan itu juga sih. Itu cukup untuk jadi terapi, cuy. Blog tawaran jasa juga ada portofolio. Membuat desain blog yang baik itu tampilan desain dan konten itu harus dijadikan satu. Konten teks sebaiknya dapat dipindai header langsung menggunakan nama blog. Buatlah desain yang terkesan bersih, tidak ramai. Hindari penggunaan banyak animasi bergerak dan aksesoris aplikasi. Gunakan warna-warna harmonis dan enak dilihat. Hindari open in new window untuk tulisan. Nah, ini desain media sosial yang baru aja. TikTok, thank you. Kali ini kita akan mencoba untuk menata tulisan kalian di website kalian masing-masing. Kemudian ulaslah 3 hal yang tadi yang sudah dijelaskan. Ada website, kemudian ada sosial media, dan juga ada blog pribadi. Kira-kira menurut kalian atau siapa yang menggunakan ketiga hal tersebut untuk mendeskripsikan dirinya? Jadi kalian cari website-nya dia, kemudian kalian juga cari sosial medianya dia, kemudian kalian juga cari blognya dia. Misalkan nih si Rio Purbo gitu, desainer grafis yang hari ini lagi in. Dia buat YouTube di sosial medianya, kemudian juga webnya, kemudian juga blognya dia Rio Purbo sendiri juga ada. Itu contoh ya. Kalian tampilkan, coba berikan komentar bagaimana konsistensi brand yang ada pada dirinya. Itu contoh. Jadi silakan untuk cari. Terima kasih. Selamat bereksplorasi.